Halo semuanya, apa kabar hari ini? Baiklah, untuk kesempatan kali ini kita akan masuk ke materi PowerPoint. Untuk hari ini, materi PowerPoint yang kita pelajari adalah masih dalam tahap dasar, yaitu tentang perkenalan tool di PowerPoint, kemudian cara menambahkan slide, menghapus slide, menduplikat slide, dan mengubah jenis atau ukuran font. Yang pertama, kita mempelajari tool-toolnya terlebih dahulu. Di menu Home, ini kita bisa menambahkan slide. Nanti kalau ingin menambahkan slide, tinggal diklik yang panahnya. Teman-teman bisa memilih model slide yang seperti apa yang diinginkan, sesuai kebutuhan dari presentasinya. Seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian untuk layout ini juga sama, isinya berupa tampilan-tampilan slide yang diinginkan. Kemudian delete ini berarti untuk menghapus, reset berarti mengembalikan atau untuk mengundo. Lalu shape, teman-teman bisa memasukkan shape, memasukkan beberapa bentuk di sini. Bisa memasukkan text box, kemudian arah panah seperti ini, lalu bentuk-bentuk lainnya. Untuk arrange, untuk menyusun ya teman-teman ya. Lalu pada find, replace, select itu teman-teman bisa menemukan kata, mengubah kata, atau menyeleksi kata yang ada di dalam slide. Ini untuk proses editingnya teman-teman ya. Lalu pada menu insert, teman-teman bisa menambahkan tabel, menambahkan gambar, list art, kemudian foto album, shapes, smart art, chart, hyperlink, action, terus kemudian bisa menambahkan text box atau selanjutnya menambahkan header, footer, lalu word art. Word art adalah biasanya untuk membuat judul, di mana dia harus dalam size besar. Kemudian bisa menampilkan date and time. Lalu ini untuk memunculkan slide number, untuk menambahkan slide number atau halaman. Kemudian bisa memasukkan simbol dan objek. Dan yang terakhir, teman-teman juga bisa menambahkan movie atau film, dan yang terakhir bisa menambahkan suara. Berikutnya di menu desain. Yang paling kiri ini adalah page setup. Pada page setup di sini muncul slide size 4. Ini artinya adalah tampilan slide atau screen yang bisa disesuaikan ukurannya, tergantung kebutuhan ya. Kalau standarnya, ini yang paling atas, on screen show 4.3. Jika kebutuhannya lebih panjang, teman-teman bisa memilih yang poin 2, 3, dan selanjutnya. Kemudian untuk width-nya, ini berarti lebarnya, height adalah tingginya, dan number slides from itu adalah dimulainya, ditampilkannya slide. Di sini tertulis angka 1 karena biasanya slides dimulai nomor 1 atau slide yang sedang aktif adalah slide nomor 1. Pada orientation di sini ada pilihan slide dan notes, handout, dan outline. Bedanya, slide ini adalah tampilan ketika kita membuat slide. Jadi posisinya mau dibuat portrait atau landscape. Biasanya landscape, tapi ketika menghendaki portrait juga bisa. Ini adalah untuk tampilan slides-nya. Lalu yang kedua adalah note, handout, dan outline. Ini adalah tampilan ketika nanti dicetak. Misalnya teman-teman nanti menghendaki hasil cetakannya dalam posisi portrait, tinggal dipilih yang portrait. Atau jika menghendaki landscape, bisa diklik yang landscape. Kemudian klik OK setelahnya. Untuk slide orientation, ini sama ya teman-teman ya. Ini untuk mengubah posisi slide. Selanjutnya adalah ada kotakan-kotakan ini adalah untuk mengatur tema dari beberapa slide yang teman-teman buat nanti. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot memberikan warna
Teman-teman bisa mengkreasikannya dengan memilih desain yang ada di opsi ini. Ada beberapa pilihan ya teman-teman ya, bisa disesuaikan sesuai seleranya. Kemudian jika teman-teman menghendaki mendownload tema di luar tema yang sudah disediakan oleh PowerPoint, teman-teman juga bisa melakukannya dengan menekan panah paling bawah. Di sini ada pilihannya. Kemudian, semisal saya milih warna ini ya teman-teman ya. Kemudian pada sebelah kanan desain, sebelah kanan tema ada pilihan colors. Ini teman-teman bisa mengkliknya. Klik pada tanda panah. Nah, di sini ada beberapa pilihan warna. Artinya, warna yang telah ada pada desain pertama tadi bisa diubah. Bisa diubah sesuai keinginannya ya. Semisal ini mau diubah warna ini, tema yang paling bawah ini. Maka tampilannya akan seperti ini. Lalu fontnya juga bisa diubah. Font bawaannya adalah seperti ini. Ketika teman-teman menghendaki font lain, bisa mengubahnya di font, kemudian tekan panahnya, arahkan di mana teman-teman menginginkan font tersebut. Semisal ini saya buat menjadi, nah ini, fontnya sudah berubah. Selanjutnya background styles-nya. Nah, ini untuk mengubah background style-nya. Begini ketika diaplikasikan seperti ini, jadi bisa berubah-ubah ini. Beberapa opsi untuk mengubah background, bisa juga di format background, tergantung keinginan ya. Nah, ini bisa juga dibuat solid fill, kemudian gradient fill, picture or texture, atau hide background graphics. Semuanya itu adalah sesuai kreasinya masing-masing. Kalau sudah ditekan close, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu hide background graphic ini adalah untuk menyembunyikan backgroundnya. Kita lanjutkan di menu lainnya, yaitu animation. Pada animation, pada tool sebelah kiri, paling kiri adalah review. Review ini untuk menampilkan slide yang telah kita buat. Kemudian animate, ini untuk membuat animasi. Lalu untuk tulisannya, untuk teksnya, biasanya kita mengerjakannya di custom animation. Misal ini saya mengetikkan judul di sini. Saya ingin mengubah warnanya. Saya ubah warnanya menjadi warna hitam. Jika sudah seperti ini, saya mau memberikannya efek animasi, maka diklik custom animation. Lalu pada sebelah kanan ini ada kotak dialog. Ada pilihan add effect, maka teman-teman bisa menambahkan efek-efek sesuai keinginannya. Di sini saya memilih faded zoom. Oke, seperti ini. Kemudian pada tombol modify ini bisa diubah. Startnya ini on click. Ini teman-teman bisa mengubahnya menjadi with previous atau after previous. Artinya teman-teman tidak perlu mengklik satu persatu setiap tampilan teksnya. Kemudian properti ini biasanya muncul ketika animasi atau efek tertentu. Biasanya ingin dimunculkan dari mana? Misal nih, dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan, seperti itu. Kemudian untuk speed ini adalah kecepatannya. Teman-teman juga bisa mengaturnya dengan mengkliknya di tombol ini. Very slow, slow, medium, fast. Nah, di sini ya teman-teman ya. Kemudian remove ini untuk mengubah atau menghapus animasi yang telah dibuat sebelumnya.
tekan remove, maka otomatis akan terhapus animasi yang telah dibuat sebelumnya. Kita bergeser ke sebelah kanan, ini ada transition to this slide. Pada kotak-kotak yang ada ini adalah untuk animasi pada slide-nya. Jadi nggak hanya buat teksnya, kita juga bisa memberikan animasi ke slide. Ada beberapa macam pilihan transisi slide ya teman-teman ya. Kalian bisa membuatnya. Semisal saya memilih yang ini, nah, maka tampilannya akan seperti ini. Atau kita coba yang lain. Nih, nah, oke, sesuaikan aja. Lalu untuk transition sound ini teman-teman bisa mengubah atau memberikan suara, efek suara. Teman-teman bisa memilihnya pada tombol panah ini. Lalu menyesuaikan sound mana yang dibutuhkan, seperti itu. Selanjutnya transition speed, selain bisa dilakukan di bawah tadi, untuk slide-nya bisa dilakukan di sini. Di sebelah kanan tadi adalah untuk teksnya. Kemudian advanced slide, pada advanced slide ada pilihan on mouse click atau automatically after. Pada on mouse click artinya teman-teman bisa menampilkan slide dengan cara mengklik. Tetapi ketika teman-teman memilih automatically after, teman-teman bisa langsung menampilkan slide pada durasi waktu tertentu. Jadi tidak perlu menekan. Kemudian bergeser ke menu selanjutnya yaitu slideshow. Nah, di sini lebih kepada cara menampilkan slide yang sudah jadi. Ini misal kita sudah mengedit slide dan memberikan animasi pada teksnya. Mau nyoba menampilkannya, teman-teman bisa klik ini, slideshow, kemudian klik from beginning. From beginning berarti slide yang ditampilkan nanti mulai dari awal. Kemudian from current slide berarti slide yang akan ditampilkan adalah dimulai dari slide tertentu. Semisal teman-teman menginginkan dimulai dari slide ketiga, maka yang akan di-play adalah mulai slide 3 sampai slide terakhir. Yang terakhir adalah custom slideshow. Itu untuk menampilkan slide tertentu saja. Misal teman-teman hanya menginginkan slide 4 saja yang ditampilkan, maka bisa memilih custom slideshow. Kemudian set up slideshow. Nah, di sini untuk mengatur show type-nya, show option-nya, pen color, kemudian performance-nya, lalu ini show slide-nya all atau hanya slide tertentu. Jika dipilih dari slide tertentu saja, teman-teman bisa mengisi from-nya ini. Misal from 3 sampai 5. Nah, itu bisa diisikan. Kemudian pada custom show ini bisa diisikan slide berapa yang diinginkan. Misal slide 6, tinggal diklik aja. Seperti itu. Lalu kalau sudah selesai ditekan OK. Kemudian pada hide slide ini untuk menyembunyikan slide. Misal ada 10 slide. Teman-teman tidak ingin menampilkan slide keempat dan keenam. Nah, itu bisa di hide atau disembunyikan dengan cara menekan tombol hide slide. Berikutnya adalah record narration. Pada menu ini teman-teman bisa menambahkan suara, artinya bisa merecord suara ketika PowerPoint itu sedang berjalan. Kemudian rehearse timing, use rehearse timing. Selanjutnya adalah resolution. Ini sama halnya seperti yang tadi untuk membuat resolusinya misal lebih besar atau mau diperkecil bisa diubah di sini. Selanjutnya adalah review, ini tentang spellingnya, research,
Kemudian new comment, protect presentation, ini untuk melindungi slide. Jadi agar orang-orang tidak bisa mengubah slide yang telah kita buat. Dan yang terakhir adalah view. Pada menu view ada beberapa pilihan. Yang sebelah kiri, paling kiri adalah normal view. Pada normal view ini presentasi akan ditampilkan secara normal. Kemudian pada slide sorter hasil presentasi slide akan diubah atau disusun dengan mudah menggunakan pilihan slide sorter ini. Kemudian note page ini berfungsi untuk mengedit catatan dari pembicara atau dari pembuatnya. Ada slideshow ini untuk menampilkan slide yang telah dibuat. Kemudian handout-nya ini adalah hasil cetakannya. Ruler ini untuk memberikan ruler. Coba kita klik, ini kita klik maka akan muncul ruler. Nah, seperti ini. Begitu juga ketika kita mengklik grade line, maka akan muncul garis-garis kecil seperti ini. Tapi jika itu tidak dibutuhkan, kita bisa menghilangkan tanda centangnya. Kemudian ini zoom untuk memperbesar atau fit to window, menyesuaikan dari tampilan komputer atau PC Anda. Dan yang terakhir ini untuk memberi warna atau membuatnya warna grayscale. Dan yang terakhir hanya memberi warna putih dan hitam saja. Baiklah, itulah menu-menu yang sering digunakan pada PowerPoint. Kemudian ini cara menambahkan slide ya. Berikutnya adalah cara menambahkan slide. Untuk menambahkan slide, caranya adalah seperti ini. Kita posisikan kursor pada slide terakhir, kemudian insert, kemudian kita ke home, kemudian new slide. Klik pada new slide. Nah, pada pilihan ini teman-teman bisa menyesuaikan sesuai keinginannya atau sesuai kebutuhan. Seandainya ada banyak data yang dibutuhkan, teman-teman bisa memilih yang title and content, atau jika datanya berupa dua konten kanan dan kiri, teman-teman bisa memilih to content atau comparison. Comparison ini untuk perbandingan biasanya. Misal mau dimasukin gambar, bisa memilih picture with caption, seperti itu. Coba kita pilih yang title and content. Maka di slide ketiga akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, untuk menghapus slide. Jika kita sudah terlanjur membuat slide dan ternyata slide itu tidak terpakai, maka kita bisa menghapusnya, yaitu dengan memposisikan kursor pada slide yang mau dihapus, diklik saja, lalu tekan delete. Maka secara otomatis slide yang tidak terpakai tadi akan terhapus. Kemudian ingin menduplikat slide. Cara menduplikatnya adalah dengan mengklik slide yang akan diduplikat, kemudian diklik kanan, lalu klik duplikat slide. Maka akan muncul kopiannya tepat berada di bawah slide asli. Selanjutnya, yang terakhir adalah mengubah jenis dan ukuran font. Seperti yang telah disampaikan tadi, jika kita sudah memiliki teks seperti ini, kemudian kita menginginkan jenis huruf yang lain atau ukuran huruf yang lebih kecil atau lebih besar, teman-teman bisa mengeditnya di home, kemudian di font setting di sini ya.
ini bisa diganti dengan jenis huruf lain, lalu untuk ukurannya juga bisa disesuaikan. Semisal judul ini mau lebih besar, teman-teman juga bisa memilih angka yang lebih besar, seperti ini. Baiklah, itu tadi tentang materi kita, yaitu pengenalan PowerPoint, pengenalan tool-tool dasar di PowerPoint. Baiklah, sekian, terima kasih.